Baik, izin kakak-kakak kita akan mulai kegiatan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, segar, dan bugar untuk kita semua. Kakak-kakak yang berbahagia dan yang saya banggakan. Pada kesempatan malam hari ini, kita bertemu kembali di kegiatan Tatap Maya. Namun seperti biasa, sebelum kita melakukan kegiatan ini lebih jauh, kita akan membuka kegiatan ini dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya mohon kesediaan dan perkenan dari Kak Sofian untuk memandu kita membuka kegiatan ini dengan sama-sama berdoa. Pada Kak Sofian, disilahkan. Baik kakak-kakak semua, sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak, memohon ridho Allah SWT. Semoga acara kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah SWT. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Baik kakak-kakak semua, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi semua aktivitas kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala di dalam kegiatan PKG ini kita dapat berbagi ilmu kepada rekan-rekan yang nantinya yang kena diseminasi. Mungkin itu saja Kak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sofian Sauri untuk perkenannya membuka kegiatan ini dengan kita sama-sama berdoa. Baik kakak-kakak sekalian, sebelum mulai, kita sudah lama sekali tidak melakukan ice breaking. Saya ingin sekali meminta kakak-kakak untuk saling berbalas pantun. Jadi untuk pantunnya bebas ya, berbalas pantun. Jadi nanti kita akan mulai dari siapa saja yang ingin memberikan pantunnya. Kemudian nanti kakak yang telah selesai membacakan pantun atau menyampaikan pantunnya, bebas untuk menunjuk siapa yang akan selanjutnya mendapatkan giliran untuk menyampaikan pantunnya. Gimana kakak-kakak sepakat sebelum kita mulai kegiatan? Ini kita di 2 pertemuan terakhir, jadi kita ingin mendengar romantisme pantunnya. Jadi kita seromantis apakah pantun yang akan disampaikan oleh Kak Jainul Bahri, Kak Hildan, tapi ini Kak Hildan kayaknya masih belum bisa bergabung sepertinya, saya belum cek di. Baik, begitu kakak-kakak. Untuk yang pertama, saya akan berikan kesempatan kepada siapa ya. Silakan. Atau ada yang ingin memulai terlebih dahulu dengan pantunnya? Bebas ya. Pantunnya boleh pantun jenaka, boleh pantun tentang apapun itu. Bebas. Silakan. Siapa yang ingin memulai kegiatan berbalas pantunnya? Oke, Kak M. Isnaini silakan Kak M. Isnaini. Kita ingin dengar pantunnya seperti apa. Ya, terima kasih Kak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk membuka jalannya perpantunan, saya mulai ada pantun yang saya lontarkan kepada teman-teman. Mentari terbit belumlah tinggi, jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat malam. Semoga acara ini berjalan lancar. Amin. Cakap, dong cakap. kakak-kakak. Waduh, ini sepi nih. Belum ada yang memberikan aplaus terhadap pantunnya Kak Isna ini. Oke, makasih Kak Jainul. Silakan Kak Isna ini mau dilempar kepada siapa? Kak Nurul. Kak Hildan lanjutkan. Kak Hildan. Kak Hildan dicek dulu Kak Hildan. Saya tidak bisa pantun Kak Isna ini. Saya tidak bisa pantun soalnya sedang menunggu.
Oke, Boh, popah ngeroyu jak pinter dah. silahkan dan konsekuensinya. Kita udah sepakat ya kakak-kakak ya, siapa yang akan dilempar harus menjawab. Apapun bentuk pantunnya. Silakan. Hajar Kak Hildan, hajar. Apa nih itu? Mentari terbit. Ajarin saya Kak Nurul. Eh. Unim sangerayu itu, wah aneh. Silakan Kak Hilda. Pantunnya mana? Saya enggak bisa. Lupa tadi saya siapkan. Saya lempar ke Sofian aja dah tanpa ada pantun. Oke, silakan. Nggak boleh begitu Kak Hildan. Balas dulu. Kak Hildan ini nggak konsisten ini. Kedua. Silakan Kak Hildan. Boleh 4 kali 4 sama dengan 16, bebas kan? Itu gabung dia. Ya. Biarin aja pagi. Untuk mengambil peran atau mengambil sebuah tanggung jawab dari kesepakatan yang kita buat bersama. Bukankah begitu Kak Isna ini? Nggih, Kak Fasil. Nah, gimana? Gaskan Kak Hildan. Lanjutkan Kak Hildan. Jangan bikin malu Lombok Tengah. Silakan Kak Hildan supaya kita bisa lanjut kita hanya punya waktu 10 menit saja untuk pembukaan di awal. Supaya kita bisa silakan. Apa je pantun ke ni ya? Dek naon je pantun ni nih. Dewa biasa apa pantun. Jalan-jalan ke Bendungan Batu Jai menurut ini. Terus. Terus Karis. Jangan lupa membawa pancing. Terus. Lanjutlah. Baik, saya ambil Jangan alih. lupa. Jangan lupa memberi rayuan menuju. Saya ambil alih ya. Silakan mungkin ada Kak yang lain, raise hand aja. Boleh silakan. Yang sudah siap dengan pantunnya. Tadi saya lihat Kak Nurul deh kayaknya sudah raise hand. Silakan Kak Nurul. Boleh berikan kita pantun malam ini. Saya mencoba ya Kak Fazil ya. Boleh, silakan. Bergerak lincah di lapangan. Jangan pernah mudah lelah. Cakep. Pelajaran PKK BJOK hampir berakhir. Semangat BJOK tetap membaradakan pernah padam. Cakep. nggak? Nah, Nyambung itu nggak? Kak Hildan. Kakak-kakak. Luar biasa ya. Selanjutnya siapa yang ingin memberikan kita pantun kembali? Silahkan. Raise hand saja. Bebas. Kak Jainul langsung. Silahkan. Oke, pantun yang cukup lengkap, padat dan jelas. Sik. Buah mangga, buah kedondong. Gas dong. Itu saja Kak Jainul. Boleh. Cakep. Silakan siapa lagi yang ingin memberikan pantunnya? Lanjut. Singgah sebentar di rumah Basir. Meminta tomat dan pepaya. Untuk teman-teman yang telah hadir, salam hormat dari saya. Luar biasa, makasih Kak Sofian. Boleh dilanjutkan, silakan. Siapa nih? Tadi Kak Aristiadi duluan deh, Kak Aristiadi. Sorry ya, Kak Cepi ya. Oke. Pohon bambu di tepi jalan, rindang daunnya menyejukkan. Kalau ingin jadi pandai, rajin belajar, jangan malas. Luar biasa. Cakep. Silakan Kak Cepi tadi ya, Kak Cepi silakan Kak Cepi. Iya, oke. Pantunnya ini khusus untuk Kak Hildan ini yang tadi tidak bisa balas pantun. Boleh, kasih dia pantun Kak Cepi. Makan bakso kuah panas, ngobrol seru Cakep. sampai lupa waktu. Kak Hildan memang unik dan khas. Kadang bikin kesel, kadang bikin ngakak. Wah. Asik. Asik. Luar biasa, mantap. Makasih Kak Cepi. Langsung balas Kak Hildan. Terima kasih untuk pantunnya. Karena memang kita nggak punya durasi yang panjang ya untuk pembukaan. Tapi Pak Jeruk buat 5. Kak Nurul cantik siapa yang punya?
Kalau di ujung-ujung Kak Hildan keluar pantunnya ya. Telat. Memang kadang-kadang mengesalkan itu. Kakak-kakak, jadi itulah kegiatan ice breaking kita yang mungkin bisa juga menjadi sesuatu yang kakak-kakak nanti lakukan di dalam mengawali sebuah kegiatan, atau mungkin disesuaikan saja ya kakak-kakak, ketika kemudian kegiatan itu bisa membawa suasana yang lebih cair begitu, sehingga kegiatan proses pembelajaran nantinya baik dalam kegiatan daring maupun luring itu bisa eh, lebih klik lagi, kita bisa lebih masuk lagi. Baik kakak-kakak, untuk kegiatan malam hari ini izin untuk saya melakukan share screen. Oke, sudah terlihat ya kakak-kakak ya. Baik kakak-kakak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita sudah ada pada materi penunjang ya. Jadi bukan materi utama di dalam modul yang kaitannya dengan pembelajaran PJOK, tetapi ini menjadi salah satu materi penunjang di dalam proses nantinya kakak-kakak akan melakukan kegiatan diseminasi kepada peserta PKG, yaitu dengan judul pengenalan teknologi dan simulasi LMS diseminasi. Jadi nanti pada malam hari ini kita akan fokus terhadap tampilan LMS fasilitator. Jadi kakak-kakak tampilannya nanti ketika menjadi fasilitator akan seperti ini, gitu ya, akan seperti yang ada di dalam modul atau di dalam PPT ini. Baik, tujuan daripada sesi pengenalan LMS diseminasi kita di waktu 2 jam pembelajaran atau 90 menit ada 3. Yang pertama, nantinya kakak-kakak diharapkan memahami peran fasilitator dan admin kelas pada LMS diseminasi. Jadi kakak-kakak nanti akan didampingi oleh admin ya. Apakah kemudian keberadaan admin nanti akan mendampingi secara aktif atau non aktif atau tentatif begitu ya sewaktu-waktu, itu nanti menjadi sesuatu yang harus dikomunikasikan secara intens. Kemudian yang kedua, memahami dan mampu mempraktekkan cara memfasilitasi di dalam LMS. Kemudian yang ketiga, mampu memahami bagaimana caranya melakukan perekaman di dalam time span. Time span ini menjadi penting ya kakak-kakak, karena aktivitas yang kakak-kakak lakukan nanti sebagai fasilitator dipastikan itu memenuhi target dari time span yang ada. Karena time span ini menjadi sebuah rujukan, nantinya kakak-kakak akan mendapatkan reward ya, satu reward, kemudian mendapatkan sebuah pengakuan bahwa kakak-kakak telah menyelesaikan tugas kakak sebagai fasilitator di dalam program ini. Adapun agenda kegiatan kita pada malam hari ini ada 6. Yang pertama yaitu penjelasan terkait dengan peran fasilitator dan admin kelas di dalam LMS diseminasi. Kemudian yang kedua ada pengecekan akun nanti ya, kendala login dan navigasi, bagaimana cara mengecek, bagaimana cara melakukan login, bagaimana kemudian caranya kita berselancar di dalam modul dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada simulasi untuk bisa masuk ke dalam LMS praktek. Jadi nanti ada kegiatan praktek ya sedikit. Kemudian yang keempat ada praktek cara memfasilitasi di dalam LMS, ini 40 menit, cukup panjang. Dan yang kelima alur perekaman time span 20 menit. Kemudian yang keenam terkait informasi bagaimana jika terjadi kendala, itu terkait dengan pusat bantuan dan admin kelas. Seperti biasa, di dalam proses pembelajaran ada kesepakatan-kesepakatan bersama yang harus menjadi pedoman kita. Yang pertama, di sini memang kita diminta untuk menyalakan kamera, tapi ini silahkan disesuaikan saja sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
Kemudian diharapkan untuk mematikan mikrofon selama proses kegiatan, kecuali memang diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Kemudian hadir seutuhnya, kakak-kakak. Kemudian kita menghargai waktu bersama, jadi dari mulai sampai akhir kita usahakan untuk tepat waktu. Kemudian nanti memaksimalkan fitur chat yang ada, melakukan raise hand ya sebelum bertanya, dan diperkenankan untuk memberikan tanggapan setelah diizinkan oleh fasilitator. Kemudian yang terakhir, apabila ada gangguan teknis nanti di dalam proses kegiatan fasilitasi malam hari ini, ditanggapi sebagai sesuatu hal yang wajar, karena memang kendala-kendala teknis di dalam proses pembelajaran daring itu mungkin saja terjadi. Baik, untuk kegiatan kita yang pertama, kita akan masuk ke peran fasilitator dan admin kelas di dalam kelas diseminasi. Nah, ini dia kakak-kakak kerangka desain di dalam proses pembelajaran diseminasi nantinya, di mana pembelajaran kita akan kita lewati nantinya, kakak-kakak ya, sebagai fasilitator maksudnya, akan melewati sebuah kegiatan pembelajaran tatap maya dan tatap muka, atau biasa yang kita sebut dengan blended learning, dengan menggunakan 3 prinsip, yaitu andragogi, inquiry, dan reflective. Adapun persentase pembagian di dalam kegiatan pembelajaran kita itu 25% itu kegiatan asinkron kakak-kakak. Nanti kakak-kakak peserta desiminasinya, kegiatan asinkronnya itu 25%. Bentuk kegiatannya memang belajar mandiri di LMS, kemudian melakukan kegiatan implementasi dari pembelajaran itu di kelas atau sekolah. Kemudian 35% pembelajaran tatap maya, seperti yang kita lakukan malam hari ini, di mana kegiatan itu kita lakukan dengan melakukan elaborasi pemahaman secara bersama, kemudian belajar bersama dengan rekan-rekan di kelas kita. Kemudian 40% ini yang cukup banyak, kakak-kakak. 40% ini adalah pembelajaran tatap muka ya, di mana kita telah melewati kemarin kurang lebih ada 8 hari. Ini menjadi persentase yang paling besar, di mana kegiatan kita diisi dengan penguatan materi spesialisasi ya, dan simulasi materi dan kegiatan praktek. Nah, kakak-kakak di dalam kegiatan kita bersama-sama dalam proses pembelajaran ini, kita akan bersinggungan atau kita akan dibantu oleh admin, di mana peran admin memang menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Jadi komunikasi dan kolaborasi antara fasilitator dan juga admin itu tolong dibangun dan dilakukan, gitu, dikomunikasikan dengan baik. Ini dia 2 komponen yang sangat penting di dalam proses kegiatan kita melakukan fasilitasi kegiatan diseminasi ini, yaitu nanti akan ada admin kelas dan juga fasilitator. Nah, ini dia tugas-tugas dari admin kelas, kakak-kakak. Di admin kelas itu punya tugas untuk melakukan pengecekan ya, pengumpulan tugas peserta. Kemudian ada pengecekan dan penilaian kinerja fasilitator. Kemudian memantau dan menarik data nilai di LMS dan dashboard. Kemudian pengaturan due date dan attempt, jadi terkait dengan batas waktu pengerjaan ya. Kakak-kakak bisa nanti berkomunikasi jika misalnya ada peserta kita yang karena sesuatu dan lain hal atau alasan yang masuk akal atau bisa diterima, tidak bisa menyelesaikan suatu tugas, itu mampu atau bisa dikomunikasikan dengan admin ya, kakak-kakak, untuk di reset kembali jadwalnya atau diberikan kesempatan kembali. Tapi tergantung dengan seperti apa alasan atau kendala, gitu ya. Alhamdulillah kalau pengalaman kita ya kakak-kakak, kegiatan fasilitasi ini kan aman-aman saja. Tapi di beberapa daerah di tempat yang lain memang kondisinya jauh sangat berbeda dengan kita.
ada kendala sinyal, ada kendala alam, ada kendala-kendala yang memang di luar daripada sesuatu yang bisa dikontrol oleh peserta tersebut, gitu ya. Jadi ada force majeure yang memang bisa diterima, begitu ya. Ada mungkin sanak keluarga atau yang kebetulan sakit. Oke, Kak Ervan, ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan. Kak Ervan, raise hand. Maaf Kak Fasil, kepencet Kak Fasil. Oh ya, baik. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Kemudian admin juga akan melakukan penarikan data time spend untuk pembayaran pasil. Nah, ini penting ini kakak-kakak. Jadi kakak-kakak nanti akan mendapatkan reward ya. Kalau pembayaran ini saya bahasanya agak sedikit gimana gitu. Jadi reward yang akan didapatkan oleh Kak Fasil nanti akan disesuaikan dengan pemenuhan target time spend yang sudah ada. Jadi tolong nanti dicek benar time spend-nya apakah sudah memenuhi sesuai dengan target waktu yang ditentukan ya. Jadi selama misalnya memandu kegiatan seperti ini, kakak-kakak, ini misalnya kegiatan kita kan 2 JP, 90 menit. Maka harus 90 menit kita melaksanakan kegiatan ini. Baru kemudian di dalam time span ketika nanti kita menautkan hasil rekaman kegiatan kita ini, baru dia bisa dikatakan selesai atau tuntas ya. Kemudian admin juga nanti akan membantu kakak-kakak apabila ada trouble, baik itu trouble yang ada di kakak-kakak selaku pasil maupun peserta. Nah ini dia kemudian peran daripada kakak-kakak sebagai fasilitator. Satu, menautkan link ya, sesi sinkronus. Jadi kegiatan malam kita hari ini memang menjadi tugas fasilitator ya untuk menautkan linknya. Nanti bagaimana teknis atau cara untuk melakukan menautkan link itu nanti ada latihannya. Gitu. Kemudian melakukan penilaian terhadap peserta, mendampingi dan mengajar pembelajaran daring tetap maya dan tatap muka, memastikan peserta mengumpulkan semua tugas. Ini peran fasilitator juga. Kemudian mengisi dan menautkan peranala rekaman. Nah ini dia kegiatan sinkronus. Jadi setelah contohnya malam hari ini, kegiatan kita ini itu harus diunggah ya kakak-kakak di dalam ke YouTube pribadi kita, kemudian link dari YouTube itu yang kita sematkan di LMS ya, di LMS Fasil nanti untuk kemudian bisa sebagai bukti bahwa time spend kita sudah terpenuhi. Kemudian terakhir mengisi penilaian kinerja dan kuesioner. Baik, kegiatan kita selanjutnya itu simulasi LMS. Di LMS kita awali di tahap awal itu dengan melakukan pengecekan akun ya, kakak-kakak ya. Jadi akun ini dipastikan harus akun belajar ID seperti yang kakak-kakak gunakan malam hari ini. Saya pastikan semuanya sudah menggunakan akun belajar ID. Nah ini dia bagaimana kemudian mengecek akun untuk bisa mengakses LMS. Yang pertama kakak-kakak masuk ke PMM, kemudian bisa mengunjungi situs di guru.kemdikbud.go.id, kemudian pilih menu akun untuk melihat nama dan email pengguna. Ada beberapa catatan penting di sebelah kanan kakak-kakak. Jika kakak-kakak tidak dapat mengakses kelas pelatihan, silahkan dicek apakah akun yang masuk ke LMS adalah akun yang terdaftar untuk mengakses program atau bukan ya. Kemudian yang kedua, apabila akun yang digunakan telah sesuai, namun Anda atau kakak tidak bisa masuk, silahkan bisa menghubungi admin atau laporkan ke pusat bantuan LMS yang ada di PMM. Nah ini salah satunya adalah kendala login nanti, misalnya ada kendala login yang terjadi. Yang pertama, kendala login itu biasanya tidak terdaftar di LMS. Jadi ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian penting. Ini dia ya, apabila email kakak-kakak salah satu berbeda dengan akun yang telah didaftarkan, silahkan pilih opsi masuk dengan akun lain dan menggunakan akun yang terdaftar. Apabila masih belum dapat mengakses LMS, bisa mengklik bagian hubungi pusat bantuan.
Kemudian yang kedua, itu perhatikan beberapa catatan terkait dengan course yang tidak muncul di LMS. Jika Anda sudah masuk di LMS namun tidak menemukan diklat atau kegiatan pelatihan yang sesuai, pilih menu akun dan cek akun tidak sesuai tadi klik logout. Kendala login ini apabila menggunakan Chromebook ya. Jadi kendala login apabila menggunakan Chromebook bisa diperhatikan di sini. Ada beberapa teknis. Yang pertama di pengaturan ya, setting, klik menu aplikasi. Kemudian kedua pilih aplikasi Merdeka Mengajar dan kita bisa melihat tampilannya seperti berikut. Ya, seperti ini dia. Kemudian kegiatan kita ketiga ini bisa ya kakak-kakak ya, nanti bisa dipelajari lebih dalam lagi terkait dengan teknis bagaimana mengatasi kendala-kendala di dalam proses login. Kemudian kakak-kakak sebagai informasi sebelum saya lanjutkan, nanti untuk materi ini akan saya kirimkan juga di WA Group untuk kakak-kakak bisa mendalami kembali, karena ini menjadi penting bagaimana nantinya kakak-kakak mampu untuk memastikan kakak-kakak sebagai fasilitator mampu mengoperasikan atau mengerti menu-menu yang ada di dalam LMS. Oke, kita masuk ke navigasi modul. Nah, ini dia kakak-kakak nanti tampilan dashboard utama kakak-kakak ya. Di dalam proses untuk kegiatan kita malam hari ini ada 2 course ya atau kelas yang nanti bisa kita akses untuk pembekalan calon pengajar praktek. Jadi kakak-kakak ini kan pengajar nantinya. Yang pertama itu di dashboardnya kakak-kakak nanti akan keluar praktik 01. Ini kalau kakak-kakak nanti akan mengambil latihan atau course sebagai fasilitator begitu. Kemudian course LMS praktik 02 itu nanti akan kakak ambil perannya ketika kakak-kakak berperan sebagai peserta. Ya, ini untuk latihannya nanti ya kakak-kakak ya. Jadi diingat aja 01 itu sebagai fasilitator dan 02 itu sebagai peserta. Apa maksudnya ya supaya kita mengetahui ya seperti apa tampilannya nanti ketika kita menjadi fasilitator dan kira-kira seperti apa tampilannya peserta kita nanti di dalam diseminasinya. Nah, ini dia teknis bagaimana melakukan perpindahan course atau perpindahan kelas. Jadi apabila kakak-kakak sudah masuk ke salah satu course, silahkan bisa klik menu dashboard dan kakak-kakak kembali ke halaman awal ya untuk memilih course yang diinginkan. Di dashboard di pojok kiri ya, kakak, yang diberikan tanda kotak atau garis berwarna orange. Nah, ini dia perpindahan course-nya, tampilannya akan seperti ini. Apabila kakak telah masuk ke salah satu course, silahkan klik menu dashboard dan akan kembali halaman awal untuk memilih course yang diinginkan. Nah, untuk pertama kali nanti kakak akan masuk di halaman beranda kelas, nanti akan muncul ya notifikasi undangan untuk bergabung. Di sini kakak pastikan untuk mengeklik accept. Jangan sampai tidak mengeklik itu ya, accept diklik untuk memastikan kakak-kakak menjawab notifikasi undangan untuk bergabung tersebut. Nah, ini dia tampilannya, fitur dan menu di LMS secara umum. Dari posisi paling atas, kakak-kakak itu ada informasi terkait dengan nama kelas dan course yang diikuti. Ya, di sini contohnya adalah LMS praktik PKG PJOK kelas penyegaran. Ini contoh saja ya. Itu menjadi informasinya. Kemudian di pojok kiri yang berwarna biru itu ada tools di dalam LMS yang berisi account, ada dashboard, ada course, ada kalender, ada inbox dan help. Kemudian di sebelah kanan dari menu tools ada menu utama di LMS. Di
sana berisi dari beranda di paling atas sampai dengan pengaturan di paling bawah. Kemudian di tengah-tengah ini informasi beranda. Informasi beranda ini berisi tentang paket, di sini contohnya adalah paket pembelajaran modul ya. Kemudian di paling kanan itu ada shortcut atau pintasan, di dalamnya memuat begitu terkait dengan ada kalender, kemudian notifikasi kelas. Poin ketiga untuk informasi nama kelas dan course, ini dipastikan bahwa sudah masuk ya, kita sudah masuk di kelas yang tepat dengan melihat informasi yang paling atas itu kakak-kakak di bagian kiri atas LMS. Jika kebetulan Kak Hildan salah masuk kamar, gitu, salah masuk kelas gitu, tolong untuk menghubungi admin atau fasilitatornya nanti. Gitu, kalau misalnya sebagai peserta ya, jadi dipastikan jangan sampai salah masuk kelasnya ya. Nanti dipilih diperhatikan dengan baik di course-nya supaya tepat. Gitu. Kemudian poin nomor 4 terkait menu utama LMS untuk fasilitator, seperti itu tampilannya kakak-kakak, di mana menu utama di LMS yang bisa diakses itu memudahkan untuk kakak-kakak nanti melakukan proses memandu pembelajaran. Dari paling atas itu ada beranda sampai dengan di posisi paling bawah ada pengaturan di sana. Nah, ini dia terkait dengan tools dan yang ada di dalam LMS yang berada di pojok kiri ya, kakak-kakak berwarna biru. Itu yang pertama itu ada account. Ini digunakan untuk mengubah pengaturan akun, notifikasi, dan mengakses konten bersama. Kemudian di poin B ada dashboard. Kemudian di poin C ada course, halaman utama yang sedang peserta ikuti ya, course itu. Kemudian ada kalender, ya, itu kegiatan peserta selama rangkaian pembekalan. Kemudian ada inbox nih, pesan masuk dari rekan satu kelas. Ya, itu bisa dilihat di situ. Kemudian ada help terkait dengan tautan ke halaman bantuan. Jadi apabila ada hal-hal yang mungkin bermasalah, itu nanti selain menghubungi admin, itu bisa mengklik help untuk masuk ke dalam halaman bantuan. Halaman utama beranda itu merupakan halaman utama yang berisi informasi terkait course atau kelas Anda. Pada halaman beranda juga akan muncul pintasan dan to-do. To-do ini, nah pintasan LMS di fitur to-do yang bisa diakses di halaman utama, itu nanti ada aktivitas pelatihan, kemudian ada notifikasi pelatihan juga ada di sana, kalender pelatihan ada. Ya, jadi di fitur di LMS ini penting ya untuk kakak-kakak melihat nantinya sebagai pengingat modul dan tugas yang perlu diakses atau dikerjakan dalam waktu yang sudah ditentukan. Bisa dilihat di situ. Ya, kelihatan di sana nanti tanggal date-nya atau batas akhirnya. Ini dia tampilan modul. Jika kita mengeklik semua modul, akan berisi modul-modul, tugas, aktivitas yang perlu dipelajari atau dikerjakan sepanjang kursus berlangsung. Anda bisa menemukan informasi penting terkait dengan modul pada halaman ini. Ya. Kemudian ini tampilan modul, kakak-kakak. Di pojok kanan itu ada kotak berisi tulisan tutup semua. Ini apabila kakak-kakak ingin memudahkan dalam navigasi per topik ya, jadi lebih ringkas, tampilannya akan lebih ringkas. Nah, apabila kakak-kakak mengklik tutup semua, bisa mengembalikan lagi ke tampilan awal dengan melihat-lihat semua. Jadi dengan melihat semua ini kakak akan diberikan tampilan yang lebih detail ya terkait dengan topik tersebut. Ini dia tampilan di alur pembelajaran. Dipastikan ya kakak-kakak di dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan sinkronus itu diberikan tanda warna lingkaran hijau.
Ya, di mana di dalam kegiatan ini kakak-kakak nanti harus memastikan menautkan link kegiatan yang dilakukan secara virtual di sana. Ya. Jadi di lingkaran warna hijau, kakak klik nanti di sana. Kegiatan asinkronus itu adalah kegiatan yang berisi penugasan, bisa tes awal dan komponen penilaian. Kemudian kita masuk ke kegiatan untuk bagaimana memahami alur pembelajaran tatap muka dan asinkron melalui simulasi LMS praktik. Nah, jadi nanti kakak-kakak akan diberikan akses untuk melakukan praktek di LMS. Jadi LMS nanti kakak-kakak ini kan bukan merupakan LMS yang akan dipakai pada saat kakak-kakak berperan menjadi fasilitator diseminasi. Jadi nanti ini hanya merupakan LMS untuk latihan simulasi saja kakak-kakak, gitu ya. Jadi nanti kakak-kakak akan bermain peran, ada yang sebagai fasilitator, kemudian ada juga yang sebagai peserta untuk di setiap sesi nanti akan kita lakukan dengan dipandu oleh fasilitator atau akan dipandu oleh saya itu dalam simulasi praktek nanti. Oke, kita sekarang akan masuk ke LMS. Jadi yang pertama nanti kita masuk pastikan ke platform Merdeka Mengajar. Di sini masuk ke situs http://guru.kemdikbud.go.id melalui perambannya kakak-kakak masing-masing. Kemudian digulir ke bawah ya, di bagian pengembangan diri, kemudian diklik LMS. Nah, ini dia tampilan awal nanti kakak-kakak sebelum login di PMM. Jadi akan diarahkan untuk mengisi email dan kata sandi atau password. Selanjutnya klik setuju untuk bisa masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar. Kemudian akan muncul tampilan dashboardnya setelah kakak-kakak berhasil masuk login menggunakan akun Belajar ID. Nah, kakak-kakak ini ada pertanyaan ya, apakah saat ini kakak-kakak sudah bisa mengakses LMS course 01 dan course 02? Jadi sebelum itu tentu saja saya bisa mengecek ya, salah satu mungkin untuk bisa menampilkan nanti di share screen, apakah kakak-kakak sudah bisa tampil ya di course itu, tolong diklik. Kemudian apakah sudah tampil tampilan seperti yang ada di screen ini. Jadi akses LMS course 1 dan course 2. Bisa saya minta informasinya dari salah satu dari kakak-kakak yang sudah coba-coba membuka-buka ya. Kemarin kalau tidak salah Kak Ervan deh. Kak Ervan pernah, ini tampilan baru kita kakak-kakak gitu. Nah, cuman saya tidak begitu fokus untuk memperhatikan seperti apa tampilannya, apakah kemudian tampilan itu bisa kita minta tolong untuk ditunjukkan. Saya akan melakukan stop present check. Saya akan melakukan stop presentasi dulu untuk meminta kepada salah satu ya kakak-kakak bisa menunjukkan apakah di course yang ada di LMS kakak-kakak itu sudah ada tampilan simulasi sebagai fasilitator dan peserta. Gitu. Silahkan, siapa yang ingin membantu kita untuk menunjukkan seperti apa tampilannya begitu? Atau kakak-kakak mau membuka di masing-masing LMS-nya, mencoba untuk membuka, kemudian melihat apakah tampilan itu sudah ada perubahan di LMS-nya masing-masing. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Oke, Kak Eko, gimana Kak Eko? Ada yang ingin disampaikan? Coba di screenshot lihat ini tampilannya Kak Fasil. Silakan boleh ditampilkan di ya, gimana Kak Jenul? Salah tekan.
Oke, Kak Eko sudah menunjukkan presentasi LMS kurang besar ya sebentar. LMS praktik TK 01, 02 sudah ada ya Kak Eko ya? Udah Ya, ada. ada itu di atas itu, walaupun kecil tapi kelihatan. Nah, ini dia bisa digeser Kak Eko. Nah, ini 01 itu nanti Kakak praktek sebagai fasilitator. Kemudian kalau yang 02 itu praktek sebagai peserta. Gitu ya kakak ya. Sudah ada berarti. Ditutup ya. Waduh, sinyalnya enggak anu nih Yang ingin ternyata. ditanyakan kakak-kakak seperti di sini silahkan. Mungkin ada ya, mohon maaf kakak-kakak, saya ini tadi terlempar sebentar karena jaringannya. Oke, baik. Saya lanjutkan ya kakak-kakak untuk presentasinya. Apabila memang sampai di sini belum ada yang akan ditanyakan. Baik. Baik, kita masuk ke praktek atau cara memfasilitasi di dalam LMS. Nah, ini nanti aktivitas fasilitasi yang akan kakak-kakak lakukan di kegiatan malam hari ini, yaitu nanti bagaimana melakukan atau melihat ya progres peserta, kemudian bagaimana mengecek hasil tes awal dan tes akhir, kemudian bagaimana membuat dan mengubah tautan di diskusi virtual, kemudian yang keempat bagaimana memberikan umpan balik di forum diskusi, gitu. Kemudian yang kelima bagaimana memberikan umpan balik dari kuis atau survei yang diisi oleh peserta. Mari kita sama-sama untuk mempelajari. Yang pertama melihat view progress peserta. Nah, di tampilan LMS kakak-kakak di pojok kanan atas kakak-kakak itu ada view progress. View progress di sini nanti akan muncul kemudian sebuah tampilan yang akan menampilkan pertama peserta yang belum selesai mengerjakan tugasnya, nanti di sana akan kelihatan. Kemudian di kolom kedua itu ada daftar nama-nama peserta di kelas yang kakak-kakak diseminasi. Kemudian di pojok kanan itu contoh di mana peserta kakak-kakak itu sudah selesai mengerjakan semua tugasnya. Jadi komplit ya kakak-kakak ya, ada tulisan komplit dan tanda rumput gitu ya. Jadi melihatnya dengan cara ini, mengeklik view progress. Klik view progress yang ada di pojok kanan. Gitu. Kemudian kegiatan yang kedua, sesuai dengan checklist tadi yang di atas, ya bagaimana mengecek hasil dari tes awal dan tes akhir. Caranya ngecek nanti kakak-kakak, nih ya, ini diberikan tanda seru merah, ini artinya sangat penting. Jadi agar menjadi perhatian dan kakak-kakak juga dimohon untuk mengingatkan ya kepada pesertanya bahwa ketika waktu pengerjaan tes awal dan tes akhir itu batas durasi waktu pengerjaannya akan dihitung mundur kakak-kakak. Misalnya waktunya 60 menit, maka dari 60 itu akan bergerak mundur ke 59 menit, 58 sampai kemudian nanti ke menit ke-0. Nah, ini terkadang peserta itu tidak menyadari bahwa durasi waktu pengerjaannya itu berjalan. Nah, rekomendasinya nih yang akan kakak-kakak lakukan kepada peserta, yaitu diingatkan untuk fokus pada saat mengerjakan tes awal dan tes akhir. Jangan disambi ya kakak-kakak ya, atau jangan sambilan mengerjakan yang lain. Tidak sedang multitasking, jadi mengerjakan hal lain secara bersamaan. Itu tolong dihindari, jadi fokus. Kemudian informasikan bahwa
hitungan waktu itu berjalan mundur terus dan tidak dapat dihentikan. Nah, ini dia. Jadi waktunya ketika kakak klik mulai mengerjakan, maka waktu secara otomatis akan berjalan mundur sampai dengan menit ke kosong. Nah, apabila terjadi case tertentu yang menyebabkan peserta perlu mengulang mengerjakan tes awal maupun tes akhir, sebagai fasilitator nanti Anda atau kakak akan diberikan hak untuk menimbang dan memutuskan. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya kakak-kakak ya. Akan memberikan kesempatan kembali kepada peserta atau tidak. Ini dapat dipertimbangkan apabila alasannya untuk layak untuk diberikan pengecualian. Ya. Misalnya karena ada keluarga musibah yang mungkin atau mungkin mendadak karena keluarga kita mungkin terjadi apa begitu ya, atau hal-hal lain yang sifatnya force majeure. Jadi di luar daripada sesuatu yang bisa dikontrol oleh kita. Nah, jika peserta nanti diberikan kesempatan, silahkan untuk fasilitator ingat ya dikoordinasikan dengan admin agar dibantu diberikan ATM atau tambahan atau diberikan schedule ulang ya. Selanjutnya, ini dia mengecek tes awal dan tes akhir. Di kegiatan ini terlihat, kemudian diklik nama peserta, ingin dilihat nilai dan jawaban tes awal atau tes akhirnya nanti di sana akan kelihatan ya. Di tes student. Kemudian pilih aktivitas tes awal atau tes akhirnya, diklik saja ya kakak-kakak. Nah, dia nanti kemudian akan dilanjutkan dengan pilih kuis statistik. Nah, ini dia. Kuis statistiknya akan keluar, digunakan untuk mengevaluasi pemahaman peserta terhadap materi yang telah diajarkan. Jadi, kegiatan tampilan ini membantu kakak-kakak sebagai fasilitator untuk mengetahui sejauh mana peserta menguasai konsep yang dipelajari. Ya, ini kakak-kakak diminta untuk kita mencoba nih mengakses course 01 LMS praktek untuk dapat mencoba aktivitas. Nanti kakak-kakak diminta untuk mencoba fitur view progress, melihat tes awal atau tes akhir. Fasilitator nanti akan melakukan pemantauan, memberikan umpan balik selama sesi praktek aktivitas. Ya. Jadi kakak-kakak nih kita diminta untuk kakak-kakak melakukan praktek simulasi seperti yang ada di PPT. Jadi ini sedikit nih waktunya nih kakak-kakak silahkan melakukan aktivitasnya. Tadi Kak Eko sudah mencoba untuk menunjukkan ya, tapi terkait dengan course-nya. Ya, nanti kita akan kirim ya Kak Nurul ya, pasti akan kita kirim untuk PPT ini agar kemudian ini dibaca ulang, kemudian dicoba ulang, dilatih ulang gitu ya, sehingga nanti tidak mengalami kendala gitu ya. Baik, boleh saya minta kalau tidak semua mungkin salah satu saja, nggak apa-apa. Silakan siapa yang ingin mencoba untuk menunjukkan kepada kita semua bagaimana mengakses masuk ke course 01, nanti kakak sebagai pasil ya, ingat ya, kakak milih di course 01 itu berarti sebagai pasil, kemudian bagaimana melihat view progress untuk melihat tes awal dan tes akhir. Saya minta siapa, silahkan boleh raise hand, siapa yang ingin mencoba membagikan atau menunjukkan caranya. Oke, Kak Jainul, terima kasih Kak Jainul, saya stop presentasinya. Silahkan Kak Jainul boleh menunjukkan bagaimana caranya kepada. Kasih Kak Basil. Coba share screen dari. Wih, bagus. Wih, mantap. Belum kelihatan Kak Jainul? Belum, ya. Karena ternyata belum ya. Masih progres. Nah, tuh. Coba. Kelihatan ke? Belum. Fotonya aja ini kayaknya. Ini Kak Jainul sudah ada tampilannya ini. Sebentar, mungkin sudah ada. Saya belum kelihatan. Apakah ini yang dimaksud? Bentar, Iya. saya belum view progressnya di mana ya?
Di semua modul itu. Oh, di semua modul. Boleh Oke. Klik modul 1T1 Kenung. Udah itu sedang saya tekan. Siap, Pak Sekjen. Nah, muncul Di ya. sebelah kanan. Atas sebelah kanan, di samping tutup semua itu. View progress. Ya. Ini dia. Bawain aja lah kah? Yuk, Ini mesti Saya belum bisa melihat presentasi Kak Jainul. Mungkin sinyal saya jelek sekali malam hari ini. Silakan dilanjutkan dulu 5 menit. Habis itu saya lanjutkan untuk presentasi yang lain. Boleh saling ya, kakak-kakak ya, diskusi ya. Terkait dengan bagaimana masuk di kurs 01. Praktek sebagai fasilitator. Dengan mencoba fitur view progress. Jadi melihat tes awal dan tes akhir dari peserta nantinya. Silakan. Kan ini yang saya klik awalnya kursus. Nah, muncul kurs 01. Nah, itu yang saya tekan lagi. Benar. Terus kemudian muncul apa? Terus beranda semua modul. Nah, saya klik semua modul. Maka muncul ada di situ view progress-nya di setiap modul. Klik view progress, akan muncul ini student progress, pendahuluan, complete, pemberkasan dapat dikerjakan, dan seterusnya. Itu yang muncul. Gimana rekan-rekan, apakah ini yang dimaksud? Itu udah yang dimaksud. Silakan boleh diberikan umpan balik ya. Demo student itu. Ya. Tinggal klik Sampai aja demo ke student itu. progress. Nah, kita tekan-tekan lagi ke. Ya, ditekan-tekan sudah itu, injek. Ya. Zaman tekannya. Kemudian kita tekan peserta. Nah, ada nama-nama muncul di sini. Nama peserta. Nama Pak Eko enggak ada ini, nama Kakak Eko ini enggak ada, ini enggak lulus berarti. Saya bukan peserta. Oh ya, salah. Kakak itu. Ini nama Kakak Aris juga kosong ini. Gugur. Nah, itu. Masuk final dia, bukan gugur. Final jemaah besok hadir. Ada rubrik, ada undangan. Ada nilai. Coba saya lihat nilai Kakak Aris dulu. Wah, jadi cupak lo jemaahnya. Kosong nilaimu. Muncul ke. Nah, ini dia di kolom nilai. Kan muncul final. Ini muncul dia final nilai. dibilang Pak Enung tadi itu. Nah, ada banyak sekali muncul. Apa tadi daftar apa? Time spend. Coba diklik time spend. Time spend-nya. Time spend. Injak. No. Apakah maksudnya ini time spend? Login lagi. Login lagi ya. Time spend itu. Bare time spend ya. Belum nyampe kita sini. Belum nyampe situ. Ya, benar belum. Bisa aja dulu. Kita lihat nilai pretest sama post-test itu tadi nyampenya di situ. Ya, benar. Baik, Kak Jainul. Siap. Sudah ya. Oke, saya izin untuk presentasi kembali untuk melanjutkan aktivitasnya. Masih 30 slide soalnya Kak Jainul. Ngangkat tangan lu tuh. Salah injak. Oke, izin ya Kak untuk melanjutkan materinya.
Baik, kita lanjutkan ya kakak-kakak. Jadi tadi kita sudah melakukan aktivitas untuk mencoba ya, walaupun diwakilkan oleh Kak Jainul. Nanti kakak-kakak bisa latihan sendiri dengan panduan dari PPT yang ada di sini. Kemudian nih, ini nih, membuat dan mengubah tautan diskusi virtual. Ini penting ini kakak-kakak ya. Di awal tadi sudah disampaikan bahwa tugas kakak-kakak sebagai fasilitator juga harus mampu untuk mengubah tautan atau membuat tautan kegiatan tatap mayanya itu tugasnya kakak tuh membuat tautannya gitu ya, menautkan di LMS sehingga dapat diakses oleh peserta dan kakak sendiri sebagai fasilitator. Nah ini dia aktivitas sinkronus fasilitator itu nanti akan ditunjukkan dengan warna lingkaran berwarna hijau ya. Itu yang diklik ketika kakak-kakak ingin menautkan ingin menautkan tautan ya, tautan untuk pertemuan tatap mayanya ditautkan di tanda hijau itu. Jadi menu aktivitas sinkronusnya ditautkan di situ. Kemudian buka aktivitas sinkronusnya. Nah, ini dia. Nanti akan masuk ke halaman seperti ini. Jadi yang pertama pastikan berada di halaman yang tepat ya, sesuai dengan aktivitas yang harusnya diselesaikan malam itu. Elaborasinya apa, itu dipastikan jangan sampai salah kakak-kakak. Jadi kita ngomongin modul 1.1, ternyata kakak nautkannya di modul 1.2 gitu ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian di pojok kanan atas itu klik edit untuk memasukkan tautan virtualnya. Ya, kemudian ada catatan penting, fasilitator tidak diperkenankan mengubah konten atau isi LMS lainnya selain tautan diskusi virtual saja. Jadi jangan nambah-nambah tulisan yang lain kakak-kakak. Cukup hanya menautkan link untuk pertemuannya saja ya. Itu yang dilakukan oleh kakak-kakak. Nah, ini dia. Klik di menu masuk ruang virtual itu kakak-kakak ya. Gulir ke bawah hingga menemukan keterangan waktu dan tautan sinkron. Lalu masuk ke tautan di bagian tersebut. Kemudian yang keempat, itu di kotak nomor 4, pada bagian tautan klik link option. Itu dia. Nah, kemudian yang kelima, pastikan Anda memasukkan tautan di bagian link dan judul terkait tautan tersebut pada bagian teks. Kemudian klik down atau simpan untuk menyimpan tautan tersebut. Nah, udah berhasil ditautkan link untuk pertemuan sinkronusnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk menautkan link? Kak, linknya dapat dari mana gitu kan? Ada yang ingin menanyakan? Ya, Kak Hildan, silakan Kak Hildan. Menautkan link nih agak-agak sedikit apa ya? Kalau saya nyebutnya kriki itu ya ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Karena begini, namanya memastikan ya, karena kalau kakak tidak berhasil menautkan link atau tidak bisa tertaut ya tentu saja pertemuan itu tidak akan terjadi kan begitu. Nah, itu yang menyebabkan nanti tolong dipastikan kakak sudah baik. Silakan Kak Hildan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Kak Fasil. Jadi mohon maaf sambil di jalan. Ya, yang saya tanyakan adalah memang betul ya apa yang disampaikan pertama tadi saya coba praktik untuk menautkan link ini agak masih bingung. Kemudian yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kak Fasil lewat PPT-nya, mungkin alangkah indahnya kemarin atau kapanlah sekali untuk kita praktekkan secara langsung atau secara bersama. Mungkin Kak Fasil mau lewat tatap maya atau bagaimana nanti kita bisa memantau lah lewat videonya atau tampilannya teknik atau tata cara untuk langkah-langkah untuk menautkan selain dari apa yang kita presentasikan tadi seperti Kak Inul tadi udah sih kita coba buka. Namun ada kendala yaitu di menautkan link itu juga kemudian membagikan itu dan yang saya praktikkan kemarin itu adalah membuat kelas.
buat kelas di Meet itu juga sudah. Cuman itu dah yang terjadi yang masih agak bingung untuk menaikkan link. Apakah link itu nanti kita diberikan secara langsung atau bagaimana gitu. Terima kasih Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Ildan. Yang pertama terkait dengan latihan atau simulasi, nanti kita sama-sama lagi ya, jika memang kita membutuhkan waktu tambahan untuk beberapa aktivitas yang perlu kita pastikan bersama, begitu, kita pahami bersama, tidak masalah, nanti tinggal kita sepakati saja. Masih ada sisa waktu kurang lebih 2-3 minggu ke depan ya, kakak-kakak, sebelum nanti proses diseminasinya kita mulai. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi Kak Ildan ya? Latihan, oke. Kemudian yang kedua? Ya, latihan. Oke, nanti ya kita atur waktunya ya Kak Ildan ya. Nah, untuk link itu memang kita dapatnya begini, nanti kakak-kakak ketika diberikan penugasan sebagai fasilitator, nanti akan diberikan akun premium oleh BGP, begitu. Seperti saya di situ tertaut fasilitator 6 ya, kakak-kakak ya. Nah, di sana nanti kakak-kakak teknisnya untuk mendapatkan link, kakak masuk ke Google Calendar. Kemudian di Google Calendar nanti kakak setting pertemuannya mau hari apa, jam berapa, begitu. Judul materinya apa, ya. Kemudian nanti di sana diklik, ada di sana join meeting ya, atau new meeting yang baru, klik. Nah, nanti itu yang kemudian akan tertaut di hari tanggal yang tadi sudah kakak setting. Nah, linknya itulah yang kemudian kakak copy ke pertemuan sinkronus itu. Gitu caranya mendapatkan linknya ya kakak-kakak. Jadi kakak buat sendiri nanti di Google Calendar. Gitu ya. Sementara itu dulu Kak Hildan informasi awalnya. Jadi tidak dibuatkan oleh admin, tidak. Kakak nanti yang akan membuat sendiri pertemuannya, karena kan kakak yang mau nih, misalnya di kalender itu kita sudah dijadwalkan pertemuan pertama tatap maya itu hari Rebo misalnya besok. Nah, Rebonya kan jamnya disepakati kakak-kakak, bisa pagi, siang, sore, malam, yang jelas tidak menjadi kesepakatan bersama dan diusahakan tidak mengganggu aktivitas utama kita mengajar ya, karena perjalanan kita kan panjang nih kakak-kakak. Nah, karena panjang, kalau kita terus terganggu aktivitas kita di sekolah juga menjadi sesuatu yang tentu saja nanti menimbulkan efek yang lain gitu ya. Jadi diusahakan diatur waktunya yang tepat. Itu ya, nanti kakak yang akan membuat Kak. Nanti kita simulasikan bersama juga di waktu yang nanti kita sepakati bersama kembali. Kemudian saya, begitu ya Kak Ildan ya, saya lanjut. Siap Kak Fasil, terima kasih. Baik. Kemudian nih ada kegiatan untuk kita diminta untuk mencoba kembali. Jadi nanti ini berperan, ini meminta untuk berperan Fasil membuat tautan. Nah ini dia. Jadi tadi sebelum kita nyampe kakak sudah nanya dulu. Jadi ini praktek untuk membuat tautan sesi sinkronus. Di sini diberikan, jadi ini yang pertama harus dipastikan dulu kakak-kakak kalau mau latihan simulasi harus memilih 01 ya, course-nya ya kakak-kakak ya. Karena course 01 itu untuk pasir. Kalau kakak memilih course 02, enggak bisa kakak menautkan link karena memang itu bukan untuk peserta itu tidak akan bisa menautkan link, hanya pasil. Hanya course pasil yang akan bisa menautkan link gitu ya. Di situ kakak-kakak diminta 7 menit untuk melakukan kegiatan simulasi bagaimana caranya menautkan link. Oke. Silakan, mungkin ada yang ingin mencoba. Saya yakin pasti ada yang kakak-kakak pernah melakukan kegiatan. Kak Ervan kayaknya di pengajar praktek kayaknya pernah nih masuk di dalam kelas, kemudian membuat link. Halo Kak Ervan? Masih bergabung dengan kita? Pernah Kak, saya ini kendala sinyal dari tadi tidak bisa melihat dan tidak presentasi mungkin kan ada. Ya. Ada yang bisa ya, bisa menunjukkan.
supaya kemudian bisa menjadi bahan diskusi bersama. Kak Nurul terkendala jaringan, Kak Ervan, kayaknya Kak Ervan juga keluar masuk dari tadi nih. Kak Kris, Panji, bisa Kak Kris bisa membantu untuk melakukan share screen? Sambil dipandu ya Kak Fasil ya? Ya, boleh silakan. Saya stop presentasi dulu. Oke, atau Kak sudah masuk untuk memberikan di layar saya belum terlihat, Kak. Oke. Kak Kris, oke. Sudah terlihat Kak Kris? Ya. Kemudian semua modul ya Kak Wasil ya? Semua modul, oke. 01 LMS praktek, oke, sudah benar. Kemudian cari tanda apa Kak? Hijau ya? Nah, oke. Hijau. Oke, anggap aja itulah. Oke, Kakak mau tatap maya atau daring di situ, oke. Kemudian yang kedua, apa Kakak-kakak ingat nggak? Di pojok kanan ada edit. Oke. Ya, oke, itu digeser ke bawah sampai menemukan tulisan masuk ruang virtual. Nah, itu diklik aja, masuk ruang virtual warna biru. Klik. Nah, ada link option. Link option, Kak. Jangan yang remove link. Ya. Nah, tinggal dimasukkan di situ, Kak. Teks itu Kakak bisa masukkan judul pertemuannya, misalnya elaborasi modul apalah gitu ya, sesuai dengan judulnya. Kemudian linknya itu, kemudian kalau linknya diisi dengan link yang sudah Kakak buat di Google Calendar, misalnya. Tinggal di copy, taruh di situ. Di Google Calendar ya, yang di sini jadinya. Keluar di tab bar, tapi sebentar dulu. Di sini ya. Coba aja, coba. Bukan. Kak Anu buat di tab baru. Sebentar. Di tab baru di atas Kak. Di tab baru di atas, bukan di kalendernya kita ya, kakak-kakak ya. Bukan di kalender tampilan LMS ya, kakak-kakak ya, tapi di Google Calendar. Bukan di kalender tampilan LMS. Di Google Calendar. Tab baru, klik tab baru, plus. Diam kok ada Kak Anu. Di saya kok diam ya? Di kakak udah bergerak ya? Sama diam dia juga. Diam dia sudah di tab baru nih Kak Fasil. Oh, berarti saya sinyal nih Kak. Saya enggak ngelihat aktivitasnya Kak Kris. Yang lain bisa melihat enggak? Tidak bisa dari tadi ini. Ini. Sama tidak bisa. Oke, berarti di sinyalnya Kak Kris ini yang kayaknya lemah. Makanya diam dia. Masih di sini. Masih ini. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Jadi buka di tab baru, kemudian masuk ke Google Calendar. Ingat ya, kakak-kakak, bukan di kalender LMS. Kalau di kalender LMS itu adalah kalender aktivitas pelatihan kita kalau di situ isinya. Nah, kita masuk di Google Calendar, kemudian nanti di situ kakak setting kapan hari, tanggal, waktunya mau kapan. Create aja, ada new meeting. Nah, nanti pada saat kakak create new meetingnya, dia otomatis nanti akan mengeluarkan link. Nah, link itulah yang kemudian kakak copy dan kemudian dimasukkan di link yang ada di LMS yang tadi terakhir yang belum diisi sama Kak Kris itu. Begitu ya. Kakak sekilas seperti itu. Kalau kakak mau coba bisa sebenarnya, cuman kayaknya waktunya nggak nutut ini, artinya nggak terkejar kalau kakak mau mencoba di sini. Nanti bisa dicoba setelah aktivitas ini ya, sambil nanti saya kirimkan juga
PPT ini untuk kakak coba sendiri dulu di latihan gitu, simulasi. Itu ya kakak-kakak ya. Aman? Aman Kak Fasil. Oke ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, anggap tadi kakak-kakak sudah mencoba ya dengan waktu 7 menit. Kemudian, nah ini bagaimana memberikan umpan balik di dalam kegiatan forum diskusi. Nah, kalau ini nggak sulit nih kakak-kakak. Jadi kakak-kakak kan sebagai fasilitator nanti melihat ya jawaban peserta. Ini yang kakak-kakak ketika dalam proses diskusi itu bisa melakukan atau memberikan umpan balik terhadap jawaban daripada peserta. Jadi tinggal diklik saja di bawah daripada jawaban peserta itu, kemudian kakak-kakak memberikan umpan baliknya di sana, gitu ya. Tuh. Kemudian ini juga kakak-kakak diminta untuk mencoba. Nah ini kita berbagi peran nih sebenarnya kakak-kakak nih. Jadi nanti ada daripada kakak-kakak yang berperan sebagai fasilitator, kemudian ada yang kakak-kakak berperan sebagai peserta. Nanti peserta ini anggap dia sudah menyelesaikan sebuah tugas, begitu, kemudian kakak-kakak sebagai fasilitator memberikan umpan balik, begitu. Ada yang mau mencoba? Mau mencoba atau nanti dicoba lagi, begitu, di apa namanya di luar sesi tatap maya kita ini ya, kakak-kakak ya. Kita sudah di 1 jam 10 menit, berarti sudah 70 menit, tinggal 20 menit lagi. Gimana kakak-kakak, ada yang ingin mencoba langsung supaya bisa dilihat bersama atau kita next? Next saja Kak. Oke, Next ya. aja Kak. Oke, next ya. Jadi nanti kakak-kakak sekali lagi untuk latihannya mencoba sebagai fasilitator yang memberikan tanggapan dan mencoba juga nanti menjadi peserta yang memberikan jawaban ya. Gitu. Nah ini dia memberikan kegiatan selanjutnya yaitu memberikan umpan balik dari kuis atau survei yang sudah dijawab. Nah, bagaimana caranya? Pilih salah satu aktivitas kuis atau survei, klik di bagian moderate survei itu di pojok kanan, moderate di survei, diklik saja. Nah, otomatis dia akan masuk, pilih nanti nama peserta yang ingin dilihat jawabannya, misalnya Kak Cepi, gitu. Tinggal diklik saja di situ. Kemudian silahkan kemudian dari survei yang dijawab itu ada kakak-kakak bisa memberikan umpan balik di setiap soal yang sudah dijawab oleh peserta, bisa langsung diberikan di kolom itu aja langsung, kemudian bisa langsung beralih ke soal berikutnya. Nah ini juga kakak-kakak diberikan latihan aktivitas untuk melakukan umpan balik 01 sebagai fasilitator bisa latihan memberikan umpan balik. Bagaimana sih cara memberikan umpan balik yang benar? Nah itu nanti ada juga panduannya di modul atau di modul nanti di LMS-nya kakak-kakak itu nanti akan ada bagaimana memberikan umpan balik, semua modul apa namanya pembelajaran juga ada di sana. Oke, kemudian di course 2 sebagai peserta kakak juga diminta untuk beraktivitas di tampilan peserta ya. Nah ini ya, jadi kakak-kakak dipastikan kelima aktivitas ini nanti dicoba ya, karena di sini memang tagihannya seperti itu di luar daripada pertemuan tatap maya kita ini. Kalau tadi mungkin tidak bisa berkesempatan semua untuk mencoba, nanti silahkan dicoba. Yang pertama bagaimana melihat progres peserta, yang kedua bagaimana mengecek hasil tes awal dan tes akhir, yang ketiga bagaimana membuat tautan
diskusi virtual. Kemudian yang keempat, bagaimana memberikan umpan balik di forum diskusi. Kemudian yang kelima, bagaimana memberikan umpan balik pada saat pesertanya menjawab kuis atau survei. Ya, 5 aktivitas ini nanti kakak-kakak harus perdalam lagi, ya, dielaborasi lagi, dicoba lagi berkali-kali, sehingga nanti tidak akan ada kendala pada saat proses kakak-kakak memfasilitasi di kegiatan diseminasi. Nah, ini dia, kakak-kakak nanti bisa berlatih di luar sesi simulasi dengan mengakses LMS sebagai fasilitator, ya. Dicoba, kemudian kalau mau dicoba juga sebagai peserta silahkan. Nah, ini dia selanjutnya aktivitas yang perlu juga nanti kakak-kakak harus pahami bagaimana alur perekaman time span di LMS diseminasi. Time span ini sekali lagi saya kuatkan ini penting ya kakak-kakak. Jadi time span di sini adalah catatan amal perbuatan kakak-kakak selama di LMS itu ada di sini. Ya. Jadi bukan catatan pahala dan dosa, bukan. Catatan aktivitas kakak-kakak selama di LMS itu nanti akan terekam, Kak. Kakak-kakak beneran pernah nongol atau tidak, kemudian pernah memberikan umpan balik atau tidak, pernah memeriksa tugas atau tidak, pernah mempelajari modul atau tidak, terekam semua di time span kakak-kakak ya. Jadi kita tidak bisa memanipulasi aktivitas. Ada pernah beberapa rekan-rekan yang mencoba untuk menggunakan beberapa aplikasi ya kakak-kakak, tapi ternyata semakin ke sini dia tidak bisa lagi digunakan aplikasi itu. Jadi sudah terbaca oleh LMS yang terus diupdate ya oleh satker yang ada di pusat. Jadi seperti itu kakak-kakak. Jadi saya berharap dan tidak menyarankan kakak-kakak menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk meningkatkan atau menjalankan time span-nya. Itu jangan sampai kakak-kakak nanti akan kembali ke kita juga, otomatis nanti kita juga nanti akan kesulitan ya kakak-kakak melihat progres peserta sampai di mana. Kemudian kita juga tentu saja di dalam proses melakukan pendampingan kalau tidak benar-benar melakukan elaborasi juga akan berat ya. Jadi tolong ini menjadi catatan dan perhatian kita bersama. Yang kita lakukan sesuai dengan apa yang harusnya kita lakukan saja. Nah, ini dia bagaimana mengenal time span. Jadi time span ini fitur yang dapat satu merekam proses pembelajaran asinkronus dan tatap maya. Nah, ini dia kakak-kakak ya. Jadi sebelum kita kegiatan sinkronus, tatap maya kan ada asinkron. Nah, asinkron itu juga kakak melakukan kegiatan menjawab, memberikan umpan balik itu terekam. Nah, kemudian yang kedua mengecek target durasi pembelajaran. Jadi kakak-kakak juga masuk ke time span bisa melihat nanti di sana. Asinkronusnya di modul 1.1 sudah berapa menit kakak misalnya ada kelihatan. Kemudian sinkronusnya juga begitu. Jadi kalau misalnya 2 JP jangan berhenti sebelum 2 JP. 2 JP 1 JP itu 45 menit ya kakak-kakak ya. Jadi kalau 2 JP itu berarti 90 menit. Nah, misalnya nih kita sekarang berakhir di kayak saya nih di menit ke 77. Kalau dia 2 JP, maka harusnya 90. Nah, apabila saya berhenti kegiatannya di menit ke 77, otomatis nanti di time span-nya akan merah deh kakak-kakak. Jadi tidak terpenuhi target durasinya. Nah, jangan sampai tuh. Kalau kakak tidak memenuhi target durasinya, maka akan ada implikasi yang lain gitu ya. Jadi dipenuhi targetnya sesuai dengan JP-nya. Begitu juga di kegiatan asinkronusnya kakak-kakak. Kan kalau ada kegiatan asinkronus di atas itu biasanya akan ada keterangan JP ya. Misalnya asinkronus 1.1 2 JP. Maka 90 menit paling tidak kakak-kakak harus melakukan kegiatan asinkronus di sana gitu ya. Dari kegiatan menjawab soal atau memberikan tanggapan, mengelaborasi modul, ikut di dalam kegiatan diskusi, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, menautkan rekaman sinkronus sebagai bukti proses pembelajaran. Nah, ini dia kakak-kakak. Jadi,
seperti contohnya malam hari ini, kegiatan kita ini kan direkam kakak-kakak. Nah, hasil rekaman ini nanti akan masuk ke Google Drive kita, ya. Nah, kita hasil rekaman yang ada di Google Drive itu kita upload di YouTube pribadi kita. Nah, link rekaman yang sudah kita upload di YouTube pribadi kita itu yang kita nanti tautkan di timespan. Nah, kalau sudah ditautkan, maka nanti di sana akan hijau dia Kak, terpenuhi. Kalau memang kita menyelesaikan kegiatan tatap mayanya kita, sinkronisasi kita sesuai dengan jam yang diminta. Begitu. Sampai di sini, kakak-kakak, penting nih, silahkan kalau ada yang belum jelas terkait dengan time span. Ya, Kak Nurul, silakan Kak Nurul. Baik, terima kasih Kak Fasil. Ini terkait dengan akun premium. Jadi saat kita menjadi fasilitator nantinya, kita akan diberikan akun premium ya Kak Fasil. Karena kalau akun ID belajar dengan durasi rekaman yang sekian panjang itu sepertinya tidak mampu karena kita sedikit aja sudah kita masukkan ke drive saja tidak bisa gitu. Benar. Apakah dengan akun premium ini semuanya akan lancar Kak Fasil? Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Nurul. Jadi benar Kak Nurul, nanti kita akan diberikan akun premium. Dengan akun premium itu kita akan bisa melakukan aktivitas dengan lebih leluasa. Satu, bisa melakukan rekaman dengan durasi waktu yang panjang ya. Yang kedua, mampu membuat breakout room. Kalau bukan akun premium itu nggak bisa Kak. Gitu ya. Kemudian beberapa kelebihan-kelebihan yang lain. Nah, jadi dipastikan nanti kita semua ketika sudah mendapatkan penugasan sebagai fasilitator, kita nanti akan dibuatkan akun premium. Dikasih pinjam Kak, bukan diberi cuma-cuma ya. Saya juga nanti setelah selesai kegiatan ini, maka akun ini akan ditarik kembali, gitu ya. Sampai di sana, Kak Nurul. Baik, terima kasih Kak Fasil jelas. Oke, silakan. Ada yang lain? Ada terkait dengan akun nih, karena terkait dengan time span maksudnya saya tadi akun yang ditanyakan oleh Kak Nurul, time span aman ya Kak ya? Baik, saya lanjutkan. Oke, kemudian yang berikutnya, nah ini dia langkah memunculkan kembali time tracker. Apa itu time tracker? Time tracker itu kakak-kakak adalah penunjuk ya, penunjuk aktivitas bahwa kegiatan kita itu direkam. Posisinya biasanya ada di pojok kanan bawah. Kalau dia berwarna merah, maka time tracker itu tidak berjalan. Itu biasanya kalau kita diem, tidak melakukan aktivitas, atau masuk di aktivitas yang tidak masuk di dalam aktivitas yang dia rekam, itu dia akan merah. Nah, jadi tapi kalau dia masuk ke dalam aktivitas yang memang harusnya kita ada di aktivitas itu, dia akan biru. Nah, memastikan time tracker ini berjalan, itu sangat penting. Karena kalau time trackernya tidak berjalan atau tidak menunjukkan warna biru, maka otomatis aktivitas kakak itu tidak terhitung di time span. Gitu ya. Oke. Ini kalau misalnya time trackernya nggak muncul nih, ini bagaimana memunculkan kembali time tracker? Ini ya, ada memastikan untuk melakukan setting ulang ya, dengan logout dulu di menu account, kemudian diminta untuk mengeklik titik 3 di sebelah kanan logo email, kemudian ada di sana memilih untuk menghapus data penjelajahan. Ya, ini untuk memunculkan kembali time trackernya. Mungkin ada yang pada saat kita nanti coba log ternyata tidak muncul. Nah, itu settingannya ada di situ kata-kata. Ya, kemudian masih melanjutkan untuk memunculkan time tracker. Dipilih rentang waktunya, kemudian centang foto, kemudian klik hapus data, masuk kembali ke LMS, cek apakah time trackernya muncul.
Nah, ini dia, kita masuk ke alur pengguna time spend. Login ya ke pojok kiri ya, di time spend, klik masuk, klik akun sesuai dengan email Anda sebagai fasilitator pemandu, dipilih akunnya. Nah, ini dia tampilan time spend-nya, Kak. Kalau merah, ini berarti warning, ini berarti belum. Nah, jadi di sana ada yang pertama itu terlihat, yang kedua aktivitas di setiap modul juga di sana ada target durasi ya, kakak-kakak ya. Misalnya di modul 1.1 target durasinya 45 menit. Nah, kakak-kakak baru melakukan aktivitas asinkronus 5 menit misalnya atau 1 menit. Nah, maka dia akan tetap merah dengan status belum terpenuhi. Harus target durasinya itu terpenuhi, minimal sama, dan tentu saja lebih baik di atas itu. Misalnya target durasinya 45, maka kakak-kakak buat durasinya itu lebih dari 45. Maka otomatis di status di sebelah kanan itu nanti akan menjadi hijau dengan keterangan terpenuhi. Nah, itu di nomor 3, kakak-kakak. Bisa dilihat di sana contohnya di pembelajaran sinkronus, misalnya seperti kita ini tetap maya, di situ target durasinya 135, kakak-kakak. 135 itu berarti berapa jam? 2 jam, sorry, 3 jam ya. 135 itu 3 jam, 3 JP karena 1 JP adalah 45 menit. Ternyata di dalam proses pembelajaran sinkronusnya karena asik nih, diskusinya panjang, kemudian sampai di 161. Jadi udah lewat dari 130, maka dia akan terpenuhi. Tapi ingat ya kakak-kakak, tetap kita juga berpatokan kepada kesepakatan di awal bagaimana kita menghargai waktu bersama. Jadi ya jangan sampai lolosnya terlalu jauh juga, begitu ya. Jadi bagaimana nanti kakak-kakak mengatur sehingga proses pembelajaran itu juga bisa selesai, materinya tersampaikan tepat pada waktunya. Kemudian jurnal fasilitasi ya sama, nanti harus diisi, kemudian baru dia bisa terlihat hijau. Ini dia rekapitulasinya, ini dia tadi penjelasan yang saya sampaikan. Jadi total perhitungan waktu di dalam paket modul yang menghitung jumlah aktivitas asinkronus dan sinkronus. Durasinya, lama waktu yang telah dipenuhi oleh fasilitator. Kemudian yang target durasi, itu keterangannya adalah waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi jam pelajaran daripada fasilitator. Kemudian ini time spend asinkronus. Time spend asinkronus berasal dari lama waktu fasilitator di setiap modul. Baik ketika melakukan penilaian, jadi pada saat kakak-kakak misalnya menilai tugasnya peserta, itu time spend-nya jalan, Kak. Kemudian memberikan umpan balik atau aktivitas lainnya, misalnya melakukan elaborasi, konsep atau pemahaman, itu time spend-nya jalan, Kak. Ya. Kemudian untuk mengetahui time spend berjalan ketika berada di LMS, kakak-kakak dapat melihat keterangan screen time tracker sedang menyala di bagian kanan bawah LMS. Nah, itu dia, Kak. Biru ya. Tanda time tracker menyala, biru itu berarti jalan. Kalau tanda time trackernya itu merah, berarti itu berhenti. Itu ada keterangannya. Merah dan ada keterangan time tracker berhenti. Itu berarti dia nggak jalan. Setelah melakukan aktivitas beberapa menit, pastikan tracker masih tetap menyala. Lakukan refresh page untuk memastikan perhitungan time spend dan tracker berjalan. Ya, jadi kalau misalnya dia nggak jalan nih padahal udah beraktivitas di situ, refresh saja, Kak, lamannya ya gitu. Ini dia keterangan dari time spend sinkronus. Nomor 1 itu menunjukkan keterangan modulnya. Kemudian nomor 2 itu nama aktivitasnya dari sesi sinkronus sesuai dengan alur pembelajaran. Yang ketiga itu tambah pranala rekaman sesi sinkronus ini yang saya bilang tadi, Kak, setelah diupload di YouTube pribadi kita. Kemudian linknya itu yang kita tautkan di situ. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat, aksi yang bisa dilakukan rekaman. Kebetulan misalnya salah masuk ini, aduh ternyata salah nih, ya bisa diubah, bisa juga dihapus, kemudian
input ulang bisa. Kemudian yang kelima itu perhitungan durasi rekaman. Jadi berapa lama kakak-kakak melakukan kegiatan sinkronus itu terekam di sana. Kemudian yang poin nomor 6 itu target durasi sinkronus pada modul, ya. Jadi harus melewati target durasi, Kak. Ingat itu. Kemudian panduan menautkan peranala rekaman di sesi sinkronus. Itu dia bagaimana caranya tadi seperti yang saya sampaikan. Klik tambah di bagian modul. Catatannya ini penting. Jadi hanya akan bisa menambahkan tautan YouTube. Pastikan telah mengunggah rekaman sesi sinkronus itu di YouTube pribadi kita dulu atau di YouTube manalah gitu ya. Mungkin kakak YouTube-nya mungkin lagi bermasalah, bisa pakai YouTube yang lain. Yang penting harus ditautkan dulu gitu ya. Kemudian cek panduan untuk bagaimana mengunggah video di YouTube. Setelah aktivitas pertama selesai, tautkan peranala rekaman, kemudian tuliskan judul video, kemudian klik simpan. Aktivitas ketiga, setelah berhasil akan muncul ya kakak-kakak notifikasi di layar bahwa video itu sudah berhasil ditambahkan dan durasi waktunya juga otomatis akan muncul. Gitu, sesuai dengan lamanya kakak-kakak melakukan aktivitas sinkronus tadi. Ini dia apabila kemudian tadi disampaikan ada yang salah ya, bagaimana mengubah peranala rekamannya. Di sana terlihat bagaimana caranya. Ya, klik di tanda pen ya, di aksi. Kemudian keluar akan ada peranala rekaman, masukkan peranala yang sesuai lalu klik simpan. Jadi pilih aja langsung Kak. Copy mana peranala yang benar, yang salahnya itu dipilih, kemudian simpan. Otomatis nanti akan keluar tulisan setelah berhasil akan muncul notifikasi di layar bahwa perubahan berhasil disimpan. Ini panduannya kalau mau dihapus Kak, gitu ya. Jadi klik hapus pada bagian peranala rekaman yang akan diubah. Kemudian kedua, klik hapus jika kakak yakin akan menghapus peranalanya. Misalnya tadi kemudian salah atau bagaimana begitu ya. Otomatis akan kemudian muncul notifikasi bahwa peranala rekaman sudah berhasil dihapus. Nah, ini dia Kak nih. Penting untuk dicatat pusat informasi dan pusat bantuan. Jadi pusat informasi dan bantuan ini sangat penting apabila kita mengalami kendala di dalam mengakses LMS. Jadi bisa mengakses pusat informasi yang ada di LMS di https://pusatinformasi.lms.guru.kemdikbud.go.id/. Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut, bisa juga mengeklik ya kakak-kakak ya di tampilan menu utama itu di help atau ambil kemudian pusat bantuan LMS. Nah, mencari solusi di laman pusat informasi LMS, klik nomor 1. Di sana ada keterangan. Pada laman pusat informasi LMS, gulir halamannya ke bagian kategori artikel. Kemudian yang kedua, pilih judul artikel sesuai dengan program course diklat yang sedang diikuti. Nanti akan muncul di sana kakak-kakak ya. Di LMS itu program yang kita ikuti, klik itu. Kemudian akan muncul nanti di layar, selamat datang di pusat informasi LMS, klik di pojok kanan bawah, pusat bantuan. Nah, di sini kakak-kakak nanti memang diminta untuk memasukkan data terkait dengan email, kemudian jenis laporannya, kemudian jangan lupa juga lampirkan dokumen pendukungnya. Klik tombol. Jadi misalnya screenshot ya, bisa screenshot juga ini. Ya, bisa. Lampirkan 5 file. Jadi kebetulan saya belum pernah nih mengalami masalah, jadi enggak pernah mencoba ya terkait dengan ini. Oke. Baik, jika Bapak, Ibu, atau kakak-kakak belum bisa mendapatkan jawaban dari kendala di atas melalui pusat bantuan, silahkan hubungi admin kelas. Nah, ini pentingnya kakak-kakak ya. Admin kelas untuk masalah itu agar bisa mendapatkan bantuan. Baik, kakak-kakak, itu dia terkait dengan informasi bagaimana kakak-kakak mampu menguasai atau mengoperasikan nanti LMS sebagai fasilitator, gitu ya. Untuk kegiatan besok kita masih 1 kali pertemuan lagi kakak-kakak
yaitu pengenalan teknologi LMS sebagai tampilan peserta kalau besok. Dan ini waktunya agak cukup panjang, makanya saya akan ini kalau tidak salah di jadwal itu 4JP, Kak. 4JP, jadi kemungkinan kakak-kakak ya, saya cek benar-benar jadwal dulu. Kalau misalnya 4JP itu kan 60 kali 4, 240 berarti ya, sorry, 45, 80, 160 jam ya, 160 menit, sorry. Berarti kita kurang lebih 2 jam sekian. Nah, itu cukup panjang ya. Jadi nanti kita sesuaikan kalau misalnya pun kita harus malam, kita mulainya tidak jam 8 ya kakak-kakak, tapi jam 7. Nah, nanti apabila waktu sholat isya, silahkan disesuaikan saja maksud saya ya. Jika kita nanti tetap selesainya ada di sekitaran jam 10 seperti malam hari ini. Jadi waktunya yang kita mulai lebih awal supaya berakhirnya juga tidak terlalu malam ya. Untuk kegiatan besok di tanggal 28 untuk kegiatan tatap maya, pengenalan teknologi dan simulasi LMS diseminasi tampilan LMS peserta yang besok. Baik, sampai di sini kakak-kakak kita sudah di 95 menit, masuk 96 menit kegiatan kita sampai di sini. Jika misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri, disilahkan. Ada kakak-kakak? Baik, Kak Jainul, silahkan. Ada yang ingin Sedikit disampaikan? izin Kak Fasil untuk memperjelas saja, itu admin itu rekan sejawat atau disiapkan kita admin kelas itu, Kak Fasil? Oke. Untuk Itu admin aja sih. dari BGP ya, kakak-kakak ya. Itu masing-masing Fasil itu yang atau semua ya. kita itu satu admin. Baik. Untuk kegiatan yang saya saat ini kan kebetulan Fasilnya hanya 3, Kak. Kak Anas, Kak Surya, dan saya. Nah, kebetulan kami didampingi oleh masing-masing satu admin. Nah, besok pada saat kakak-kakak turun sebagai fasilitator diseminasi, kan banyak nih Fasil, kakak-kakak nih Fasilnya kan banyak nih. Dari kelas kita saja 19 misalnya. Nah, sebenarnya saya tidak tahu apakah nanti satu admin itu akan memegang beberapa fasilitator, itu memungkinkan. Karena ataukah kemudian mungkin di BGP juga punya ada perekrutan ya tenaga admin, gitu kita juga nggak ngerti. Karena kemarin di pusat untuk admin kita yang waktu di kegiatan pusat itu memang adminnya menggunakan tenaga profesional dari luar. Nah itu jadi kita nggak tahu nih skenario-nya bisa di BGP apakah satu Fasil itu satu admin atau beberapa Fasil dipegang oleh satu admin. Begitu Kak Jainal ya, nanti informasi yang menyusul Kak. Pada saat nanti ada kegiatan pembekalan fasilitator, nanti pasti disampaikan. Silahkan, ada lagi? Siap Kak Riz, setelah kegiatan ini saya kirim ya. Lanjut. Ada? Baik, kalau tidak ada, teman malam hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan luar biasa. Saya atas nama pribadi mohon maaf apabila dalam proses kegiatan tadi lebih banyak ngecapnya ya kakak-kakak ya, karena memang tuntutannya seperti itu. Jadi harus memandu kegiatannya dengan untuk kegiatan lebih lanjut memperdalam, silahkan nanti PPT-nya akan saya kirim di grup untuk dipelajari lebih lanjut dan jangan lupa dicoba Kak, disimulasikan ya. Baik, kita akhiri pertemuan malam hari ini. Langsung saya tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Malam hari ini mendapatkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kakak-kakak. Itu. Kak Eko. Oke Eko. Apa? BK Enung.